Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, alhamdulillah kita kajian kembali kitab Syarah Asyama'il Muhammadiyah tentang Nabi kita Muhammad sallam, dan kita masuk ke bab yang baru di sini Pak, bab tentang masalah sarung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Insyaallah ana ganti metodenya dengan ada yang baca kita syarah, ada yang baca kita syarah, dan seperti itu. Dan untuk qari yang baca diusahakan sebelum baca mengatakan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah qala al muallif, atau penulis mengatakan, baru dibaca. Bab tentang apa itu, enggak tahu nah. Sarung Rasulullah. Iya, bab sarung Rasulullah. Nah, jadi terus baca, nanti stop kita syarah biar nggak ketinggalan, karena memang sebelumnya caranya itu macam cara loh, ustadznya di mana nih, ustadznya di mana nih, akhirnya itu kesulitan, dan insyaallah SWT kita mempermudah untuk jamaah agar tidak ketinggalan penjelasannya. Naam, taib. Fadhil Abdullah. Bab sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif bismillah, qala al-muallif rahimahullah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-muallif rahimahullah. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Afwan, untuk sebelumnya ada enggak? Sarung adalah ada enggak? Iqra ya Abdullah. Sarung adalah wujud. Naam. Iqra ya Abdullah. Satu persatu. Naam. Dalam bab ini akan dibahas salah satu dari dua macam pakaian yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana juga merupakan pakaian yang secara umum dipakai oleh masyarakat Arab pada zaman beliau. Kata al-izar secara harfiah berarti pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh bagian bawah. Adapun ar-rida ialah pakaian yang digunakan untuk menutup tubuh bagian atas. Akan dicantum. Taib. Perhatikan. Jadi zaman dulu itu pakaian itu bukan pakaian yang udah model udah bentuk loh ya. Rida sama izar tuh sama-sama kain lepas. Cuman kasusnya izar untuk yang bawah, izar tuh sarung, kalau rida untuk yang atas. Macam kain ihram. Ada yang atas, ada yang bawah. Kalau zaman kita udah kebentuk sekarang, udah ada untuk lengan tangan dan sebagainya. Kalau zaman dulu enggak ada, masih kain saja. Mereka belum memikirkan tentang masalah model dan sebagainya, tapi itulah kondisi orang-orang Arab zaman dahulu. Fadhil, wasil. Akan dicantumkan beberapa hadis yang menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam memakai dua potong pakaian ini, yakni ar-rida dan al-izar. Namun tidak didapati hadis yang menerangkan keutamaan memakai dua jenis pakaian tersebut. Oleh karenanya tidak dapat disimpulkan bahwa pemahaman orang yang meyakini bahwa pemakaian kedua jenis pakaian tersebut adalah sunnah, karena beliau sallallahu alaihi wasallam memakai kedua jenis pakaian tersebut sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat pada zaman beliau. Perhatikan Pak di sini. Tidak ada satupun, walaupun beliau modelnya pakai izar sama pakai rida yang sama-sama lepas, bukan berarti oh yaudahlah kalau kayak gitu ngapain kita pakai sekarang model berjahit dan sebagainya. Mending kita balik zaman dahulu, beli kain ihram atau yang warna putih lah, atau yang penting kain gitu aja, kain lepas. Apa kain apa sih? Jari ya ngomong apa? Kalau untuk gendong anak itu kain apa nama itu? Kan itu lepas gitu aja kan?
Itu bukan berarti oh pakaian itu sunnah. Ingat, itu cuman kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah enggak. Sama sekarang koko itu enggak sunnah. Kenapa? Karena koko itu pakaian aslinya orang-orang Cina. Gamis yang antum lihat sekarang, gamis yang belah sini, itu kebiasaan orang-orang Hindu. Di India itu Pak, orang Hindunya, orang Muslimnya, orang Budanya, ya pakaiannya sama, gamis kayak gitu. Tapi itu bukan kekhususan untuk orang Islam. Memang orang India pakai itu. Nah, makanya disebutkan di sini Nabi SAW tidak ada memerintahkan kita untuk pakai apa? Imamah lagi. Pakai apa? Rida ataupun pakai izar, sarung. Tapi kalau antum mau pakai nggak ada masalah sama sekali. Cuman capek lah. Antum mau pakai dilipet-lipet kayak gitu, zaman kita sekarang udah ada yang gampang, apa nyari yang susah. Kadang-kadang orang kita ini ada istilah, kalau ada yang susah ngapain cari yang gampang, birokrasi lah dan sebagainya. Nasallallahu salamatul afiyah. Ini terjadi gitu loh. Kalau ada yang gampang kita bisa pakai gampang karena itu sesuai adat saja. Yang penting adat pakaian yang kita pakai itu tidak menyelisih syariat. Orang barat terbuka wanitanya, jangan pula pakai yang kayak gitu. Orang Indonesia semisal orang sananya pakai celana pendek itu biasa, jangan pula kita pakai itu. Kalaupun itu adat mereka, nggak bisa kita pakai ketika kita ke tempat mereka. Kenapa? Karena yang namanya paha itu aurat. Paham sampai sini Pak? Jadi ini Syekh menegaskan itu tidak menjadi sunnah sama sekali, cuman karena kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhal iqra'il hadis. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ayyub an Humayd bin Hilal an Abi Burdah qala akhrajat ilayna Aisyah kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه. Terjib. Ahmad bin Mani' bercerita kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami, ia berkata, Ayyub bercerita kepada kami dari Humaid bin Hilal dari Abu Burdah, ia berkata, Aisyah memperlihatkan kain mustang dan sarung yang kumal kepada kami. Kemudian dia berkata, roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat dari jasad beliau, sedang saat itu beliau memakai kedua pakaian ini. Ini Pak, sebenarnya ada kasus kenapa Aisyah tiba-tiba mengeluarkan untuk Abu Burdah. Yang dikeluarkan itu juga disebutkan kisah mulabbat dan juga izar ghalidhan. Kenapa dikeluarkan untuk Abu Burdah oleh Aisyah radhiyallahu anha? Hikmahnya wallahi besar. Fadhal baca. Kisah mulabbadan, maksud kisah di dalam hadis ini adalah potongan kain tanpa jahitan. Pakaian sejenis ini biasanya disebut dengan selendang atau rida yang biasa dipakai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menutup tubuh bagian atas. Adapun kata mulabbadan secara harfiah berarti usang atau menebal bagian tengahnya karena terlalu lama disimpan. Wa izaran ghalidhan berarti sarung yang kumal yang biasa digunakan oleh beliau untuk menutup tubuh bagian bawah. Tubidaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadain berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia ketika mengenakan kedua pakaian yang diperlihatkan oleh Aisyah kepada Abu Burdah. Perhatikan Pak, ini sebenarnya faidahnya itu besar sekali. Cuman Syekh Abdul Razak nggak nyebutkan kenapa Aisyah itu keluarkan itu. Perhatikan Pak, Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan qubida ruhu Rasulullah fi hadaini. Rasul dicabut nyawanya dalam kondisi pakaiannya itu pakaian kisah mulabbat, pakaian rida yang udah lusuh, selendang yang udah lusuh, dan izarnya juga udah lusuh. Ghalidh itu tebal. Antum tahu ada kain yang lembut, makanya sutra kenapa mahal? Halus. Tapi kalau seandainya pakainya kasar dan sebagainya kita nggak nyaman. Tapi Rasul kita Muhammad SAW, beliau meninggal dalam kondisi seperti itu. Pak, perhatikan, apa kata para ulama? Aradat an tubayyina anna hadhihi thiyab, bahwasanya Aisyah ingin menjelaskan pakaian ini ma'al khusyunah, kasar, dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pemimpin loh yang pakai. Warrathathah,
dan lusuh pakaiannya. Ingat, yang make bukan rakyat biasa. Siapa? Pemimpin, tokohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pakai ba'da fathil futuh, yang mana beliau ini sudah menaklukkan banyak tempat. Pak, Masya Allah, di zaman Nabi kita Muhammad itu banyak sekali peperangan-peperangan. Dan orang Yahudinya kalah, Masya Allah. Banyak orang tunduk dan masuk Islam atau menyerahkan diri mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi itu betul-betul menguasai dunia. Sampai disebutkan dulu, raja yang paling besar, kerajaan yang paling besar itu cuma dua, Al-Fursu war Rum, Persia dan Romawi. Arab tertinggal, nggak dianggap. Kenapa? Ummiyun, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak bisa hitung, tertinggal mereka ini. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala angkat Arab itu gara-gara Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak bisa hitung, tapi syariat Islam mengangkat kedudukan mereka, orang Arab. Makanya setelah ditaklukkan nih semuanya, wilayah-wilayah orang kafir, wa fi ayyami kamali sultanihi, padahal kondisi Nabi SAW itu meninggal itu sempurna sekali apa kekuasaan Nabi kita Muhammad SAW. Bukan awal-awal Islam. Kalau awal-awal Islam wajar mungkin Nabi pakai itu, mungkin sebagian kita menyangka seperti itu. Kenapa? Susah kondisi kaum muslimin. Tapi ini kondisi kaum muslimin sedang jaya-jayanya, sedang apa? Tinggi-tingginya. Pakaiannya seperti itu. Wastilaihi ala aktsaril ard, bahkan kebanyakan muka bumi dikuasai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai Pak Nabi SAW mengirimkan surat itu diterima sama Raja Persia, diterima sama Raja Romawi. Itu dibaca loh. Yang mana orang-orang Arab dulu itu nggak dianggap, ditinggalkan. Saking apa? Nguasain Nabi kita Muhammad SAW terhadap apa? Musuh-musuhnya. Perhatikan Pak di sini. Ternyata wa ma'adzalika, dengan kondisi yang seperti itu Nabi kita Muhammad SAW lam yaktarif bi zukhrufid dunya. Beliau SAW tidak pernah merasakan mewahnya apa? Dunia, enggak pernah tertipu sallallahu alaihi wasallam. Wala bimata'iha alfani, dan bahkan perhiasan dunia enggak pernah dicicipi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, wallah ajib, orang semakin kaya, semakin mampu, semakin punya dia, malah semakin zuhud. Cuman siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakainya seperti itu. Sampai disebutkan Masya Allah Tabaraka Rahman, doa Nabi kita Muhammad SAW, dan itu mustajab doa Nabi. Apa doanya? Allahumma ahyini miskina, ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin, wa amitni miskina, dan wafatkan aku dalam kondisi apa? Miskin. Nabinya minta miskin sallallahu alaihi wasallam. Miskin di sini dalam kondisi dia itu kapan dapat uang dia keluarkan dalam kondisi miskin lagi. Dia keluarkan untuk kaum muslimin. Dapat uang lagi dia keluarkan miskin lagi. Allahumma ahyini miskina, karena Nabi tahu bahwasanya Nabi hidup bukan untuk di dunia. Sampai apa? Wa amitni miskina, dan wafatkan aku, matikan aku dalam kondisi miskin. Makanya Aisyah keluarkan itu kondisinya kepada Abu Burda. Kondisi pakaian lusuh. Nabi pakai itu. Makanya takjublah orang-orang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, Masya Allah, pernah kejadian saking zuhudnya Nabi kita Muhammad SAW, saking nggak perhatiannya dengan dunia, disebutkan oleh Aisyah, kuntu aghsilul janabata min thawbi Rasulillah SAW. Aku pernah nyuci air mani yang nempel di baju Nabi kita Muhammad SAW. Fa kharaja ila shalah wa inna buqa'al ma'a fi thawbihi. Akan tapi buqa'al ma'i fi thawbihi, masih ada bekas air maninya dipakai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicuci itu cuma sedikit aja, habis itu dikerik-kerik, enggak dicuci bersih gitu loh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mau cepat untuk apa? Menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Syuf, Nabi kita Muhammad SAW itu mau loh pakaian seperti itu, enggak ada masalah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kena dahak sedikit ganti. Anak kita ingusan sedikit aja ganti baju lagi. Apalagi ganti lagi. Memang betul kalau seandainya kita punya pakaian banyak dan sebagainya, cuman kita perlu perhatikan dunia ya jangan terlalu kita memperhatikan apa masalah dunia. Makanya Allah SWT mengatakan,
Perhatikan Pak, tentang konsep duniawi. Allah mengatakan wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Wahai Muhammad, jangan engkau panjangkan mata engkau untuk melihat kondisi orang-orang kafir atau orang-orang fajir yang kami kasih mereka ini perhiasan dunia. Jangan kau lihat itu. Untuk apa? Nabi kita Muhammad SAW nggak pernah memandang hal tersebut. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, kata Allah. Rezeki Allah untuk engkau jauh lebih baik dan lebih abadi. Rezeki ilmu ini rezeki. Rezeki hidayah, rezeki dunia, rezeki juga. Tapi apa kata Allah? Wa rizqu rabbika, rezeki Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk hidayah, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk istiqamah, khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Banyak orang kondisi Masya Allah Tabarakar Rahman lebih mencari dunia, meninggalkan istiqamah. Mencari fulus, meninggalkan apa? Ibadah. Diingatkan wala tamuddanna ainaika. Jangan engkau itu pandang mereka terus untuk apa? Sampai Masya Allah Allah mengatakan Tabarakalladzi, Maha suci Allah, insya'a ja'ala laka khaira. Kalau Allah mau berkehendak, Allah kasih untuk engkau yang jauh lebih bagus daripada mereka orang-orang kafir. Jannat. Apa yang Allah kasih untuk Muhammad SAW, untuk Nabi kita Muhammad SAW? Jannat, taman-taman yang begitu indah. Tajri min tahtihal anhar, yang ngalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Wa yaj'alu laka qusura, wahai Muhammad, dan Allah akan berikan kepada engkau qusura, istana-istana yang besar. Syuh. Antum tahu pepatah kita mengatakan sulit bagi kita untuk meyakinkan lalat bahwasanya bunga jauh lebih indah dibandingkan apa? Bangkai, sampah. Pertanyaan juga sama. Apakah begitu sulit bagi Nabi kita Muhammad SAW untuk meyakinkan kita umatnya bahwasanya surga-surga, taman-taman yang indah, sungai-sungai yang indah, kusura dan istana-istananya itu jauh lebih indah dibandingkan bangkai kambing? Nabi jadikan dunia ini seperti apa? Bangkai kambing. Apakah itu kita tinggalkan, kita cari bangkai kambing? Apakah posisi kita itu sama dengan posisi lalat yang susah untuk diyakinkan tentang hal itu? Makanya nasallallahu alaihi wasallam, kata Allah Tabarakalladzi, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Insya, kalau Allah mau, Allah kasih semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu untuk mendapatkan perhiasan semua bukan di sini. Di mana? Di surga. Makanya ketika orang-orang kafir di zaman Nabi kita Muhammad SAW itu minum bejananya pakai apa? Emas dan perak. Apa kata Nabi kita SAW? Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Itu emas, perak, bejana-bejana itu untuk mereka orang-orang kafir khusus di dunia, dan kalian di mana? Di akhirat. Jadi nggak apa-apa kita nggak menikmati. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah Nabi kita Muhammad SAW dalam kondisi mapan-mapannya, dalam kondisi kuatnya istilahnya wilayah Nabi kita Muhammad SAW justru malah membuat Nabi kita Muhammad SAW apa? Tawadhu. Nabi SAW malah apa? Merendahkan ego beliau untuk apa? Mencari dunia. Sampai Masya Allah disebutkan Pak, wallah ajib. Dakhala alaihi Umar radhiyallahu anhu. Umar itu pernah masuk ke dalam rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Fa idza huwa muttaji'un ala rimalin wa hasir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring tidur di atas kerikil-kerikil yang di atasnya ada tikar. Walaysa bainahu wa bainahu firash. Antara tikar yang bawahnya ada kerikil, tidak ada kasur yang membatasi. Jadi langsung kena ke apa? Tikar tadi. Waqad athara fi jambihi, yang mana langsung membekas di punggung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar langsung mengatakan, rumah kayak gini itu enggak cocok untuk pemimpin gitu loh. Farafa'tu basari, aku angkat kepalaku, aku tengok-tengok rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa wallahi,
Demi Allah, ma ra'aitu fihi syai'an yaruddul basar. Aku lihat kondisinya betul-betul ya mengenaskan, pemimpin seperti ini gitu loh. Fakultu, aku mengatakan untuk Nabi SAW, ya Rasulullah, udu Allah falyusi ala ummatik. Minta sama Allah ya Rasulullah agar memberikan kelapangan untuk umat engkau dan untuk engkau. Lapangkan, kita ini sulit. Engkau aja pemimpin sulit kayak gini, apalagi umat engkau. Ini kata Umar bin Khattab, fa inna Faris war Rum wusi'a alaihim wa'utud dunya wa hum la ya'budun. Padahal orang-orang Persia, orang-orang Romawi dikasih dunia yang banyak sekali dalam kondisi mereka enggak nyembah siapa? Allah. Enggak nyembah Allah dikasih dunia. Kenapa kita nyembah Allah enggak dikasih dunia? Ini maksudnya Umar bin Al-Khattab. Faqal, apa kata Umar? Mali walid dunya. Kata Nabi, mali walid dunya. Apa urusan saya dengan dunia? Apa urusan saya dengan dunia? Kadang-kadang ada orang ngomong, Ustaz, hidup antum gini. Ya akhi, hidup antum gini. Kenapa antum enggak berusaha lagi gini? Nabi dibilang sama oleh Umar bin Al-Khattab, mali walid dunya. Apa urusan saya dengan dunia? Saya ini cuma seperti orang yang berkendara, kemudian berteduh di sebuah pohon, kemudian pergi lagi. Dunia juga sama. Makanya yang sering Anda sampaikan, walaysa minal uqala, bukan orang-orang yang termasuk berakal, orang yang bangun istana di atas jembatan. Wasilah saja. Ini dunia ini jembatan, kata Nabi SAW. Aw abir sabil. Makanya, laisa minal uqala, kata para ulama, bukan termasuk orang berakal, bangun kita rumah, bangun kita ini di atas jembatan. Kenapa? Bakal hancur. Dunia juga sama. Kita bangun rumah sekarang di dunia, hancur. Minimal masih ada, tapi bukan milik kita lagi. Itu dunia. Tapi bangunlah di tempat nanti kita. Makanya bisa kita bangun masjid, bisa kita bangun pondok, bisa kita bangun apa dan sebagainya. Kenapa? Kalau seandainya kita cuma bangun rumah di dunia, hilang. Wallahi hilang. Makanya para ustadz-ustadz itu sering nyampaikan, nanti kalau antum udah besar, mending ngontrak bangun rumah di mana? Di surga. Ngontrak nggak ada masalah, hidup kita. Tapi kita belum tentu dapat rumah di akhirat. Itu yang perlu kita ketahui. Na'amullah alam bisawab. Bahkan makan Nabi SAW, antum tahu saking zuhudnya Nabi ini sampai meninggal loh Pak. Sampai Nabi meninggal. Kana aktsaru khubzihi minasyair. Roti Nabi SAW itu terbuat dari gandum yang keras. Tahu roti keras itu? Yang kalau di kartun-kartun tuh untuk mukul orang. Itu kan ada roti yang keras panjang itu. Itu roti Nabi kita Muhammad SAW. Wama disebutkan wama athara anhu annahu wama uthira anhu annahu akala khubzan muraqqaqan abada. Dan Nabi SAW tidak pernah makan roti yang lembut selamanya, nggak pernah. Roti Nabi selalu keras. Walaysa khubzuhu muraqqaqan abada. Dan Nabi nggak pernah makan roti yang lembut. Kita Pak sekarang roti dengan berbagai merek semuanya lembut. Nggak pernah roti keras. Tapi kalau orang-orang zaman dahulu, para ulama salafnya itu lebih memilih roti keras. Kenapa? Karena bisa tahan lama, awet. Kalau roti lembut gampang gampang berjamur kan gitu. Sayang mubazir. Tapi kalau keras dia tinggal masukkan teh, selesai. Kalau zaman dulu Masya Allah, makan ulama zaman dulu roti keras, karena kebiasaan keras, biar awet. Ambil air, dihancur-hancurkan rotinya, langsung diminum. Ya macam energen lah. Jadi mereka itu kuat, cepat habisnya. Tapi kalau kita celupkan makan, ngopi kita. Bisa waktu itu habis banyak. Tapi ulama salaf zaman dulu nggak dihancurkan sama mereka satu tempat baru minum. Ya kalau kita bisa sekarang yang obat-obat itulah dengan berbagai merek dan sebagainya itu bisa. Gizinya itu kuat, fungsi kita tubuh kita banyak gizinya, tapi cepat tinggal diminum aja. Itu yang perlu kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bagusnya Nabi dalam kondisi zuhud, dalam kondisi Nabi itu kuat, Nabi itu menguasai dunia dan sebagainya. Na'amullah alam bisawab. Sampai disebutkan Masya Allah, Nabi itu ridaknya ridak Najrani ghalidhul hasyiyah, kasar Pak. Antum kita pernah Pak
pakaian yang kasar, itu agak merinding kita, agak apa? Enggak nyaman. Itu kondisi ghalidul hasyah. Kain Nabi SAW itu kasar, dipakai itu nggak enak gitu loh Pak, apa ya? Nggak enak. Tapi Nabi SAW sampai meninggal, itulah kondisi pakaian Nabi kita Muhammad SAW. Wa mata alaihi salatu wassalam wa dir'uhu marhuna. Dan zuhudnya Nabi sampai punya hutang ketika Nabi udah meninggal. Tapi walhamdulillah ada yang digadaikan. Apa yang digadaikan? Baju besi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi usahakan kita ini zuhud sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW apa? Zuhud. Enggak ada masalah. Kalau kita lagi kondisi sulit, ya Nabi lebih sulit daripada kita. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal. Wasil. Haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Dawud an Syu'bah anil Ash'ath bin Sulaim qala sami'tu ammati tuhadditsu anha ammiha qala baina ana amshi bil Madinah idza insanun khalfi yaqul irfa' izaraka fa innahu asqa wa abqa fa idza huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah innama hiya muddatun malha qala amalaka fiyya uswah fanazartu fa idza izaru ila nisfi saqai. Mahmud bin Ghailan bercerita kepada kami, ia berkata, Abu Daud bercerita kepada kami dari Syu'bah dari Ash'ath bin Sulaim, dia berkata, aku mendengar bibiku bercerita tentang pamannya yang pernah berkata, suatu ketika saat aku berjalan di Madinah, aku mendengar seseorang di belakangku berkata, naikkan sarungmu agar lebih terjaga dan kencang. Ternyata orang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku sampaikan kepada beliau, wahai Rasulullah, sungguh ini hanyalah kain burda, selendang yang mencorak motif. Kemudian beliau bersabda, apa tidak ada teladan yang pantas kamu ikuti? Lalu aku memandang pada sarung beliau dan aku dapati bahwa sarung beliau dinaikkan sampai sebatas pertengahan betis. Sampai ke sebatas apa? Setengah pertengahan. Salah itu terjemahannya. Nisfi saqihi pertengahan betis, itu sepertiga betis. Nisfi saqaini itu sepertiga, bukan setengah. Kalau setengah itu nisfi saqihi, ini saqaihi. Sepertiga apa? Atasnya lagi berarti. Pertengahan betis atasnya lagi. Nah, itu apa pakaian Nabi kita Muhammad SAW, diganti saja. Di apa? Dilingkari, dibilang sepertiga betis. Taib. Perhatikan di sini, Pak. Hadis ini disebutkan ada riwayat rawinya majhul. Majhul itu enggak dikenal. Siapa dia? Karena enggak disebut namanya. Siapa? Coba perhatikan, Pak. Ash'ath ibn Sulaim mengatakan sami'tu ammati. Aku mendengar siapa? Bibi aku. Siapa bibinya? Ya Allah alam. Kita pun enggak tahu siapa bibinya. Ini majhulah, enggak dikenal. Apakah dia ini thiqah? Apakah dia ini orang yang dhaifah atau gimana? Enggak jelas. Yang jelas sami'tu an ammati. Aku mendengarkan dari siapa? Bibi aku. Tuhadditsu an ammiha. Cerita tentang paman dia, paman si bibi aku. Paman dari siapa? Bibi itu. Jadi kan berapa jauh, Pak? Siapa am ini? Paman dari bibinya itu siapa? Enggak tahu juga, majhul. Kalau ada riwayat yang rawinya majhul, enggak dijelaskan itu siapa, maka kata para ulama itu adalah hadis yang dhaif. Tapi walaupun riwayat ini dhaif, tapi didukung riwayat yang lain. Ada syahidnya. Siapa syahidnya? Riwayat Musnad Ahmad yang sama. Itu kan Musnad Ahmad. Ada riwayat lain dari jalannya hadisnya Syarid. Saling menguatkan. Kalau seandainya dhaif plus dhaif jadi apa? Hasan. Makanya walaupun hadis ini dhaif, tetap hadis ini kita bisa ambil hujjah hukumnya. Kenapa? Karena ada hadis menguat yang lainnya dari hadisnya Syarid. Paham Pak sampai sini? Tapi secara umum kalau disebutkan an fulan atau disebutkan an ammati kan nggak tahu siapa itu.
Maka ini dhaif hukumnya hadisnya. Tapi ternyata ada hadis penguat yang lainnya dari jalan yang lain sehingga hadisnya naik menjadi hasan. Taib. Adzan. Fadhal adzan dulu. Kita lanjutkan pada adzan. Naam, taib. Fadhal wasil baca. Dalam hadis ini terdapat pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saat memakai sarung kita wajib menjaganya agar tidak menjulur karena kendur katanya. Hal ini dapat kita pahami. Biasanya sarung yang menjulur itu karena kendur saat dipakai berjalan. Demikianlah beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Irfa' izaraka fa innahu atqa wa abqa." Berarti naikkan sarungmu agar lebih terjaga dan kencang, lebih terjaga dan menjaga hubungan antara hamba dan Rabb-Nya melalui melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa abqa berarti kencangkan sarungmu, karena jika kamu mengangkatnya
maka ia tidak akan terseret di tanah. Dalam beberapa riwayat lain disebutkan dengan redaksi fa innahu abqa, berarti lebih terjaga dan lebih bersih dari kemungkinan terkena najis dan kotoran yang ada di tanah. Nah, perhatikan Pak di sini. Apa kata Syekh Abdul Razak? Lubsul izar yahtaj ila ta'ahud. Kita ini kalau pakai celana itu memang kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk jaga. Karena apalagi celana kebesaran. Kalau celana kebesaran, pakailah tali pinggang. Jangan nggak dipakai. Tali pinggang nggak ada, pakai tali rafia. Yang penting apa? Kan nggak nampak juga kan. Yang penting nggak turun dia. Orang mana nengok. Kenapa? Kalau udah ke bawah, ancaman itu apa? Neraka. Makanya ta'ahud harus ada penjagaan. Kalau udah kebesaran, ya Allah. Ya kalau kita beli sendiri, kita kadang-kadang beli sesuai ukuran. Tapi kalau dikasih hadiah celana, nggak tahu ukurannya ini 36 atau 30. Kan jauh ini. Anak kira antum nih kurus. Anak kira antum nih gendut, rupanya kurus, kegedean. Apa solusinya? Beli tali pinggang. Kalau nggak ada tadi yang paling murah, tali rafia. Yang penting nggak nurun, toh juga ketutup. Sahih. Antum tahu, masya Allah. Kami dulu di pondok, sarung itu ditambahin tali pinggang. Kenapa? Karena seringkali sarung itu apa? Melorot. Banyak, Pak. Dulu awal-awal itu banyak pakai ini. Karena ya, kalau pakai sarung lari, udah melorot. Biar aman pakai apa? Tali pinggang. Sarung aja yang harusnya nggak usah pakai tali pinggang. Kami jaga biar kami ini istilahnya nggak antara surga sama neraka. Udah gitu aja. Biar aman, pastikan aman. Itu kata Syekh Abdul Razak. Jadi Nabi SAW juga sama perintahkan untuk itu. Kalau enggak istarkha, akan terus terjulur, melorot dan sebagainya. Makanya Nabi katakan irfa' izaraka, angkat sarung engkau fa innahu atqa. Karena dia lebih bertakwa. Pak, perhatikan di sini, lebih bertakwa. Itu urusan isbal bukan cuman tampilan. Bukan cuman sekedar apa tampilan. Tapi perkara isbal ini urusannya sama siapa? Allah. Bukan cuma tampilan duniawi, bukan. Kenapa? Karena tidak isbal itu lebih bertakwa. Berarti tidak isbal ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Makanya Pak, pakai celana itu niatkan anak ini pakai celana tidak isbal. Antum niatkan seperti itu ibadah. Tapi kalau antum tidak isbal pakaiannya gara-gara ngikutin bisnismen zaman sekarang, ibadah atau enggak? Enggak. Fashion sekarang Pak, justru kebanyakan celana di atas mata kaki. Orang-orang nyebutnya celana ala isbal kan gitu. Celana yang di atas mata kaki. Itu udah jadi fashion, Pak. Kalau cuman antum jelaskan itu, pakai itu cuman gara-gara fashion, enggak ibadah. Tapi kalau antum niatkan untuk ketakwaan kepada Allah, dapat enggak pahala ibadah? Wallahi dapat. Makanya kata Nabi fa innahu atqa. Itu lebih membawa kita kepada ketakwaan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa abqa, dan lebih lama bisa dipakai tadi pakaian. Loh kok kenapa? Antum pernah lihat kondisi Pak, Masya Allah Tabarakallah Rahman, celana orang yang suka isbal bawahnya robek atau enggak robek? Robek. Malu lah. Udah robek buang akhirnya gara-gara malu. Padahal masih baru. Salah dia gara-gara dia tidak menggunakan pakaian di atas mata kaki, diisbalkan sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Robek. Kapan robek? Dibuang. Makanya kata Nabi wa abqa, itu lebih bisa lama engkau pakai. Apa kata para ulama? Kalau kita punya barang jaga, kalau bisa bertahan lama, itu maksudnya. Celanakah dia, bajukah dia, handphone juga sama. Banyak orang nih nggak diperhatikan, Masya Allah handphone pecah, sedikit-sedikit pecah, sedikit-sedikit pecah, sedikit hancur. Keluar terus duit, sama. Jadi nggak jaga barang gitu loh. Punya gadget, punya apa dan sebagainya nggak dijaga. Akhirnya apa yang terjadi? Rusak. Kalau udah kayak gitu Pak, sayang aja, tabdzir, mubadzir. Yang kalau dirawat itu bisa lama. Banyak kondisi kita nih Pak. Masjid juga sama, kita jaga kipasnya kah, lampunya kah, apanya kah, terserah itu dirawat. Dindingnya kah,
toiletnya kah? Itu betul-betul apa dirawat. Sampai dulu kami di SDI itu sering dulu itu toilet tuh mampet. Sering gitu dulu. Toilet tuh mampet atau apa? Klosetnya. Padahal ketika disurut nggak ada apa-apa. Rupanya kasus itu gara-gara banyak mahasiswa-mahasiswa mandi pakai sabun di atas toilet, sabunnya itu jatuh ke kloset tadi, masuk dia ke dalam. Itu yang mematikan bakteri apa? Di septic tank rupanya. Ustaz Arifin Badri ngomong, antum di sini aja nggak perhatian sama barang antum. Itu barang antum nggak perhatian. Anda masih ingat sama Ustaz Arifin Badri waktu itu. Di depan, masalah gini aja tuh nggak bisa rawat barang itu. Antum mandi aja nggak diperhatikan. Kalau mandi kan ada alirannya itu, yang di semen tupak yang bawah di keramik, buang ke sana. Jangan dibuang ke septic tank. Kenapa? Karena ada bakteri pemakan apa? Ya itulah pup kita lah. Jadi bisa lebih lama. Kalau mati bakterinya, numpuk akhirnya sedot lagi. Padahal bukan nggak ada apa-apa, nggak ada tisu, nggak ada apa. Cuman gara-gara sabun katanya. Mati bakterinya. Makanya umat Islam itu kalau punya barang harusnya dijaga. Lama, pemakaian itu lama, bisa lama. Kalau bisa nggak ganti-ganti, nggak gantilah. Kapan udah perlu diganti baru ganti. Tapi kalau enggak ya udah nggak usah, biarin aja. Bertahan terus seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Itu arti wa abqa. Jadi usahakan kalau kita punya barang dijaga. Fa innahu anqa, dan juga lebih bersih. Kenapa? Antum pernah lihat kondisi orang pakai celana musbil? Kotor nggak bawahnya? Kotor, nggak enak, nggak nyaman. Maka angkatlah fa innahu anqa. Makanya ana dari dulu alhamdulillah tanpa kita pun dipaksa tahu hadis itu udah pas sesuai fitrah. Mau isbal pun males gitu loh. Kotor dia, ngerusak baju iya. Gak usah kita bicara tentang masalah akhirat, membawa kepada ketakwaan, gak usah dulu. Dunia aja buat kotor terus merusak, kan gak enak, gak nyaman. Apalagi urusan akhirat, musbil ada ancaman dengan api neraka. Maka perlu kita untuk jaga. Na'am wallahu alam bisawab. Fadhal iqra ya. Dapat sebuah asar yang mendukung sebaiknya seorang muslim menaikkan sarungnya sehingga terhindar dari kotoran dan najis yang ada di tanah. Bukhari dalam As-Sahih juga meriwayatkan hadis yang semisal dengan hadis di atas bahwa pada hari ketika Umar bin Khattab ditikam, orang-orang datang dan memujinya. Kemudian ada seorang pemuda di antara khalayak yang datang dan berkata, "Berbahagialah wahai Amirul Mukminin dengan segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepadamu, yakni persahabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedatanganmu kepada hidayah Islam atas apa yang engkau ketahui. Engkau dibebani amanah, sedang engkau mampu bersikap adil dan syahadah, kematian dalam kondisi syahid." Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Aku berharap semua itu menjadi rezeki bagiku dengan hujah atasku ataupun milikku." Ketika pemuda itu Kafaf apa sih tadi? Aku berharap semua itu menjadi rezeki bagiku. Jadi Rezeki bagiku. rezeki. Nah, kafaf itu impas. Kafaf itu impas, nggak dihitung pahala, nggak dihitung dosa. Kepemimpinannya itu impas gitu loh. Itu maksud kafaf. Nah, fadhal. Bukan hujah atasku atau milikku. Ketika pemuda itu beranjak pergi, Umar bin Khattab melihat bahwa sarung yang dikenakan pemuda tersebut menyapu tanah. Dia berkata, "Bawalah pemuda itu kembali." Setelah pemuda itu kembali, Umar bin Khattab berkata, "Wahai putra saudaraku, naikkanlah pakaianmu, karena yang demikian itu lebih menjaga pakaianmu dan menjadikanmu lebih bertakwa di hadapan Rabb." Nah, perhatikan. Ini kasusnya Umar bin Khattab hendak meninggal tapi tetap mendakwahkan tentang dakwah untuk pakai pakaian tidak isbal. Jadi Umar bin Khattab ketika itu sakit. Dan beliau itu ditusuk oleh seorang majusi tokoh Syiah yang diagung-agungkan oleh Syiah. Siapa namanya? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Itu karena aslinya mimpi Umar, udah ada isyarat situ. Jadi Umar ketika itu mimpi nanya sama Asma bintu Abi Bakar. Dan Asma ini sering sekali
kapan menafsirkan mimpi itu terjadi fakta. Memang ada ilmu itu, Pak. Ilmu menafsirkan mimpi itu ada. Makanya Yusuf alaihi salam mimpi melihat apa? Asyams, matahari, bulan sama 11 bintang. Terjadi nggak terjadi? Bulan dan matahari bapak dan ibunya. 11 bintang siapa? Saudara-saudara Yusuf. Ra'aituhum li sajidin. Mereka aku lihat dalam kondisi sujud untuk saya. Betul nanti sujud ketika ketemu. Itu kejadian mimpi dan banyak kasusnya mimpi terjadi dan ketika ditafsirkan betul-betul fakta. Sebagaimana Umar juga seperti itu. Dia nanya sama Asma bintu Abi Bakar. Dia mengatakan, "Ya Asma, ra'aitu fil manam, aku melihat di mimpi ada anna dikan naqarani arba'an." Ada dik ini ayam jago. Naqarani arba'an. Dia mematuk saya sebanyak berapa kali? 4 kali. Apa kata Asma? Engkau akan ta'anaka rajulun minal ajam. Engkau akan ditusuk sama seorang bukan orang Arab. Tafsirnya kayak gitu. Kenapa? Karena ayam jago ini, antum tahu ayam pedaging warnanya sama nggak semua? Sama. Antum lihat nggak ayam petelur sama nggak semua warnanya? Sama. Ayam merah, ayam pedaging, ayam putih semua. Ayam jago warna-warni. Berarti apa? Ini ayam lain sendiri, kata Asma. Orang yang membunuh engkau bukan orang Arab. Kenapa? Dia lain sendiri. Ternyata betul orang siapa? Majusi. Asalnya dari Iran sana. Kalau zaman kita sekarang Majusi, penyembah api. Orang-orang Syiah lah. Makanya orang-orang Syiah pun mengatakan Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu' al-Majusi, kata mereka. Wal'iyadzubillah. Ya Allah, kumpulkan kami di akhirat bersama apa? Abu Lu'lu' al-Majusi. Kita pun orang-orang ahlu sunnah mengatakan amin. Amin. Iya, biarin aja. Nah, itu kondisinya. Betul, lagi sholat subuh Umar bin Khattab jadi imam. Abu Lu'lu' al-Majusi ini datang. Padahal Abu Lu'lu' al-Majusi itu dapat banyak kebaikan dari siapa? Umar bin Al-Khattab. Ditusuk sebanyak 4 kali. Ditusuk sebanyak berapa kali? 4 kali. Abu Lu'lu' al-Majusi. Sakitlah Umar bin Khattab. Kondisi ya berbaring. Ya 4 kali tusukan. Sampai gimana kasusnya? Perhatikan Pak di sini. Ada orang di zamannya Umar mengatakan akhafu alaihi. Aku takut sama kondisi Umar bakal meninggal nih. Fa'utiya binabi. Dikasih air kurma. Jadi Pak, kurma itu di apa? Dipendam sari kurma. Antum tahu paham sari kurma? Itu kan sehat itu. Kalau kita makan kurma berat bagi kita. Tapi kalau kita sakit, masukkanlah sari kurma. Kuat itu fisiknya. Kalau kurma nih Pak, wallahi sahih. Maryam mau lahiran dikasih apa sama Allah? Kurma. Kurma ini memang besar faedahnya. Makanya ketika itu sari kurma ini Nabi sarian dari kurma dikasih untuk Umar. Fasyaribahu, diminum, fa kharaja min jawfi, keluar lagi dimuntahkan dari mulutnya. Enggak bisa masuk. Karena biasa sari kurma itu agak ada apa? Apa? Serat-seratnya. Berat sama Umar, tetap berat, apalagi kurmanya. Mungkin kesedak kali. Ini sari kurma, keluar lagi nggak bisa. Saking parahnya kondisi Umar bin Al-Khattab. Tsumma utiya bilaban, dibawakan susu kambing. Fasyaribahu, diminum sama Umar. Fa kharaja min jarhihi. Masuk, betul masuk. Karena susunya lembut lah. Masuk dia. Ternyata fa kharaja min jarhihi, keluar dari tempat tusukannya. Bolong, keluar langsung susu itu keluar sama darah. Apa kata kawan-kawannya? Fa'alimu annahu mayyitun. Mereka semua tahu ini Umar umurnya enggak bakal lama, bakal meninggal. Faja'a rajulun syab. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Hadis itu yang disebutkan. Tiba-tiba datang seorang apa? Pemuda. Faqala absyir ya Amirul Mukminin bi busyrallah. Bergembiralah engkau wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira yang telah Allah berikan untuk engkau. Laka min suhbati Rasulillah sallam, engkau telah menjadi sahabat Nabi kita Muhammad sallam. Bahkan khairul ashab, sebaik-baik sahabat Nabi setelah Abu Bakar.
Umar bin Khattab. Wa qadima fil Islam. Wa qadamin fil Islami ma qad alimta. Dan engkau telah masuk Islam dalam kondisi awal-awal Islam. Karena Umar cepat masuk Islam di awal-awal Islam. Thumma walita fa'adilta, dan engkau menjadi waliul amr, pemimpin kaum muslimin, dan engkau berbuat adil. Thumma syahada. Kemudian apa? Syahada apa syahada situ? Apa? Hah? 6 sahih. Kematian dalam kondisi apa? Syahid. Bukan syahada persaksian. Syahada itu artinya apa? Kondisi syahid. Loh kok bisa? Iya, mati sebabnya ditusuk. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man kutila duna malihi fahuwa syahid, wa man kutila duna irdihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh gara-gara hartanya, gara-gara apa, apalagi dibunuh gara-gara agama, fahuwa syahid, maka dia mati apa? Syahid. Itu yang perlu kita ketahui. Faqala waditu anna dzalika kafaf la li wala alayya. Aku berharap kepemimpinan saya itu impas. Enggak dihitung pahala, enggak dihitung apa? Dosa, tapi enggak bisa bagi Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sedikit kebaikan yang dilakukan dihitung pahala, enggak impas. Sedikit keburukan dihitung apa? Dosa. Makanya Umar berharap, karena memang pada hari kiamat, orang-orang nanti pada hari kiamat banyak yang berharap untuk menjadi tanah, karena nggak ada hisab, nggak ada azab. Yauma idzi yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat berharap rata mereka sama tanah itu sama statusnya, sama-sama benda mati. Kalau Pak harimau ada nggak kisos? Harimau makan kijang, ada nggak kisosnya? Ada di hari kiamat nanti. Ada. Sampai nanti kambing disembelih, nggak ada lagi kisos, habis, sudah selesai. Jadi dikisos dulu semuanya. Berharapnya Umar kafaf, impas, nggak dihitung dosa, nggak dihitung apa? Pahala. Falamma adbar, ketika anak pemuda ini habis ngomong seperti itu, keluarlah dia, anak pemuda tadi. Dan ternyata kondisinya izaruhu yamusul ard. Pakaian dia nyentuh apa? Tanah. Berarti kan panjang enggak pakaiannya? Panjang. Faqala ruddu alayyal ghulam. Balikkan kepada saya pemuda tadi. Pulangkan ke saya. Balikkan ke saya, mau dinasihati. Ini Pak, amar ma'ruf nahi mungkar. Mau meninggal tetap enggak bisa kita cuman diam. Kalau cuman diam, apa yang terjadi? Syaitanun akhras. Syaitan apa? Bisu. Kita harus latih untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan caranya kepada ikhwan kita sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar antara kita saja. Kepada siapa? Sampaikan ke santri juga sama. Anda pernah kondisi Masya Allah, belakang asrama tuh kotornya Masya Allah. Rupanya santri buang sampah apa? Sembarangan. Yang buang cuma anak-anak kutak. Tapi banyak. Kenapa kok bisa banyak? Gara-gara nggak pernah disampaikan. Yang lain tahu, tapi pura-pura tak tahu. Setan apa namanya? Bisu. Enggak cuma anak kutab yang dihukum, semua mutawasid juga dihukum. Kenapa? Karena orang yang cuma diam, jangan dikira nggak ada adabnya sama Allah. Dia diam juga diadab kalau dia itu tahu. Makanya nggak bisa. Sampaikan syaitan, jangan sampai jadi syaitanun akhras, syaitan yang bisu. Nah, Umar bin Khattab nggak mau. Perkara itu perkara berat bagi Umar. Panggil lagi, ruddu aliyal gulam, bawa dia nih anak kecil tadi kepada saya. Faqala ibna akhi. Syuf, adab nih, Pak. Wahai keponakanku, anak saudaraku. Padahal itu bukan. Orang Arab zaman dulu, anak pemuda kapan dipanggil sama orang tua, dipanggil ibna akhi, anak saudaraku. Ya seperti anak dia sendiri, anak saudaraku. Memang betul anak saudara. Kenapa? Karena muslim untuk muslim lainnya apa dihitung saudara. Cuma lebih mendekatkan. Jadi kalau kita semisal sama santri jauh lebih muda ngomong, nak nggak boleh lo kayak gitu. Pada orang lain, dek, kadang-kadang kita ngomong gitu, dek, sama orang-orang lain, tetangga dan sebagainya, masih anak-anak lah, dek nggak boleh kayak gitu. Kita ngomong. Ini juga sama Umar bin Khattab. Ini siapa dia? Bukan keponakannya Umar, bukan siapa-siapa.
tapi dibilang apa? Ibn akhi. Faqala ibn akhi, irfa' thawbak, angkat pakaian engkau, fa innahu abqa li thawbika, karena itu lebih bisa lama engkau bisa pakai pakaian tersebut, wa atqa li rabbika, dan engkau lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am, wallahu alam bisawab. Fadhil iqra ya Abdullah. Menjulurkan pakaian melebihi kedua mata kaki. Ini secara khusus diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah." Faqalat Ummu Salamah, "Fakaifa yasna'na an-nisa'u biduyulihinna?" Qala yurkhina shibra. Faqalat idzan tankashiful aqdamuhunna. Qala yurkhinahu dira'an wa la yajiduna 'alaihi. Barang siapa menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan sombong, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Ummu Salamah bertanya, "Lalu bagaimana dengan para wanita yang menjulurkan pakaiannya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka boleh menjulurkan sepanjang 1 jengkal." Ummu Salamah berkata, "Jika demikian, maka betis mereka masih akan tersingkap." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika begitu, mereka boleh menjulurkan hingga 1 hasta, tidak boleh lebih lagi." Baik. Buat zira' ada, dan zira' maksud 1 hasta di sini adalah jarak dari siku hingga ujung jemari. Nah, baik. Perhatikan di sini. Larangan isbal itu khusus untuk siapa? Laki-laki. Dan perempuan tidak masuk di situ. Isbal dalam artian menjulurkan pakaian di bawah mata kaki terlarang untuk laki-laki, tapi perempuan boleh. Hadisnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Man jarra thawbahu khuyala", barang siapa yang julurkan pakaiannya dalam kondisi sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada dia pada hari kiamat. Allah enggak mau lihat. Syuf, kenapa Allah enggak lihat? Karena ini orang sombong. Dia sombong sama Allah, di akhirat Allah pun sombong sama dia. Allah enggak mau lihat, enggak mau perhatian sama dia. Terserah dia mau ngapain, terserah. Anak enggak mau ngurus, selesai. Karena kenapa sombong dia? Allah juga sama. Lam yanzurillah ilaihi yaumil qiyamah. Allah enggak mau lihat untuk dia pada hari kiamat, enggak ditengok sama Allah. Hadis ini kan hadis ancaman. Ummu Salamah takutlah wanita tentang masalah isbal. Orang isbal dalam kondisi sombong, Allah enggak lihat untuk dia pada hari kiamat. Apa kata Ummu Salamah? Fa kaifa yasna'na an-nisa biduyulihinna? Gimana kondisi para wanita dengan zuyul? Apa zuyul di situ? Kainnya. Zuyul itu artinya zail, itu artinya ekor. Ro biasanya ada apa? Ekornya. Maksudnya ujung ro itu zuyul. Gimana wanita dengan roknya, dengan pakaiannya, dengan jubahnya yang panjang seperti itu? Qala yurkhina shibra. Maka wanita diperbolehkan untuk menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki sepanjang apa? Shibra. Apa shibr? 1 jengkal. Kalau cuma 1 jengkal, apa kata Ummu Salamah? Idan tankashifu aqdamuhunna. Kalau gitu nampaklah telapak kakinya, karena cuma sejengkal. Faqala yurkhina dhira'an la yazidna alaihi. Maka dia diperbolehkan bagi wanita untuk memperpanjang roknya 1 dhira', 1 apa? Hasta. Dan hasta itu disebutkan minal mirfaq, dari siku sampai ujung jari. Ambillah kita ini ujung apa istilahnya mata kaki, ukur. Itu paling panjang. Tapi ingat, la yazidna alaihi. Enggak boleh lebih sehasta. Kapan lebih, ada isbal juga untuk wanita. Ngerti? Orang sombong. Makanya antum pernah lihat enggak kondisi pernikahan orang-orang barat? Nikah mereka panjang enggak itu? Sombong enggak? Sombong. Sampai digotong sama orang. Ya Allah, gotong rok lu. Rok itu sampai digotong, saking besarnya, seakan-akan mewah dan sebagainya. Wallahi itulah sombong. Maka kata Nabi, kalau di bawah mata kaki nggak ada hukum isbal. Tapi kalau sampai lebih dari sehasta, batasnya dari mata kaki sehasta lebih, maka hitungannya apa? Sombong.
Tetap nggak boleh wanita seperti itu. Maka pernikahan-pernikahan yang ada di saat ini mengikuti gaya orang-orang barat, model orang-orang barat, maka itu masuknya wanita juga kena isbal. Maka kita perlu perhatikan. Na'am wallahu alam bisawab. Jadi wanita, dan ingat deh, masya Allah, ini yang anda mau sampaikan. Makanya wanita kapan ke pasar nggak usah ngangkat rok. Justru Nabi SAW bolehkan untuk isbal di bawah mata kaki biar nggak nampak apa? Telapak kakinya. Ini masuk pasar nampak betis. Bukan cuma apa? Telapak kakinya. Nabi bolehkan wanita untuk isbal. Shibran, satu jengkal nih, satu jengkal dari mata kaki dibolehkan oleh Nabi karena takut nampak apa? Telapak kaki. Wanita masuk pasar ngangkat roknya nampak betisnya. Maka biarin aja. Biarin jalan-jalan, gak usah diangkat-angkat. Loh, terus gimana kalau kotor? Ingat hadisnya juga sama. Pernah kondisinya Ummu Salamah ditanya, apa kata Ummu Salamah? Yutahiruhuma ba'dahu. Ini kata Nabi, langkah kaki berikutnya, tanah yang berikutnya yang dilangkahi itu akan mensucikan yang sebelum-sebelumnya. Karena tanah ini sebagai pensuci. Bisa dia lah. Kita kalau nggak ada air wudhu, kita ngapain? Tayam membuat suci dia, biarin aja. Lo becek gimana? Biarin kotor. Nanti sampai rumah tinggal dicuci. Kenapa? Perhatikan setelahnya. Fal mar'a ma'muratun bisitr, karena wanita diperintahkan untuk apa? Ditutupi dirinya, bukan malah dibuka-buka, diangkat-angkat. Itu yang perlu kita perhatikan. Naam. Fadhal. Wasil ya Abdullah. Kita diperintahkan menutup aurat dengan menjulurkan pakaiannya. Hal ini termasuk usaha menjaga dan melindungi kesucian mereka dari pandangan tidak baik. Oleh karenanya, para wanita diperintahkan untuk menjulurkan pakaiannya lebih panjang. Meskipun kemudian terdapat kemungkinan untuk terkena kotoran dan najis di tanah. Namun hal ini dianggap lebih ringan dibanding mudarat yang ada ketika tidak menjulurkan pakaiannya. Dalam hal ini, maslahat yang menjulurkan pakaian lebih besar dan lebih bermanfaat. Nah, perhatikan di sini. Jadi ada dua mafsadat di situ. Ada mafsadat kotor pakaian, ada mafsadat nampak aurat. Maka kalau udah seperti itu, yang perlu kita perhatikan, mafsadat yang paling besar kita hindarkan. Berarti apa? Nggak apa-apa kotor, yang penting aurat tertutup. Karena dosa membuka aurat jelas. Pakaian kotor ada nggak dosanya? Mana? Itu punya di iklan. Berani kotor itu baik katanya. Jadi iklan pun nggak dosa. Ya tapi jangan pula suruh anak-anak main BC aja. Berani kotor itu baik. Enggak. Itu kutipan salah itu. Cuman nggak dosa, ya nggak dosa. Cuman jangan pula kita itu gara-gara itu kita main kotor dan sebagainya lah. Jadi yang penting kita harus tutup apa? Auratnya. Na'amullah alam bisawab. Fadhal. Lanjutkan lagi. Faiza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Redaksi hadis ini menyebutkan bahwa orang yang memerintahkan untuk menaikkan sarung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kemudian paman dari Bibi Ash'ad bin Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, ini hanyalah kain burdah selendang yang bermotif." Kata malha merupakan bentuk muannas dari kata amlaha, yang berarti kain yang memiliki perpaduan warna hitam dan putih. Mengenai hal ini, ia ingin menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa kain burdah yang ia pakai bukanlah pakaian mewah hingga mendatangkan kesombongan, sehingga meski ia menjulur lebih dua mata kaki, maka itu tidak menimbulkan kesombongan, karena kain burdah adalah pakaian sederhana. Perhatikan Mbak sini. Ada banyak kondisi orang isbal nggak apa-apa, yang penting nggak. Sering nggak tuh dengar itu? Sering kan? Taib. Coba perhatikan di sini. Hadis ini dia pakai pakaian apa? Burdatun malha. Pakaian burdah malha yang biasa saja. Orang pakainya nggak bakal sombong. Antum tahu hewan kuda disebutkan khail, kenapa? Bisa bawa ke kesombongan. Coba antum naik keledai, sombong nggak kita? Sulit untuk sombong. Itu ada kondisi seperti itu.
Tapi tetap aja sombong nggak boleh. Dan nggak sombong pun nggak boleh kalau isbal. Jadi bukan terkait dengan sombong atau nggak sombong, bukan itu patokannya di bawah mata kaki atau kaki tidak. Di atas mata kaki sombong dosa nggak? Dosa juga. Jadi isbal itu patokannya bukan sombong nggak sombong, tapi intinya adalah di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Nah ini sahabat ini beralasan, ya Rasulullah, innama hiya burdatun malha. Ini pakaian yang ringkih sekali, yang jelek gitu loh, yang warnanya cuma hitam putih saja, nggak ada bagus-bagusnya. Maka apa kata Rasulullah? Fadhal, lanjutkan. Namun kemudian Rasulullah SAW menegaskan, apa tidak ada teladan yang harus kita ikuti, hingga kemudian ia memandang pada sarung yang dikenakan oleh Rasulullah SAW, dan didapati beliau SAW menaikkan sarungnya hingga separuh betis. Lanjut. Dari kejadian yang dikisahkan dalam hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa larangan isbal ini bersifat umum pada pakaian, baik pakaian itu berpotensi menimbulkan kesombongan atau pakaian sederhana sekalipun. Namun sayangnya pada saat ini banyak di antara kita tetap memakai pakaian yang menjulur lebih dari 2 mata kaki secara sengaja. Bahkan ketika mereka pergi ke penjahit, mereka tetap meminta penjahit tersebut untuk membuat pakaian yang melebihi 2 mata kaki. Seraya berkata, aku tidak menjulurkannya karena sombong. Jika seorang muslim mengetahui terdapat banyak riwayat tentang larangan menjulurkan pakaian melebihi 2 mata kaki, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari fafin nar. Pakaian yang melebihi mata kaki maka tempatnya di neraka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Al-musbil, al-mannan, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. 3 golongan yang kelak pada hari kiamat tidak diajak bicara dan dilihat sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mencucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Orang yang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, orang yang gemar mengadu domba, dan pedagang yang menjual dagangannya dengan palsu. Bagaimana bisa mereka rela menjadi objek peringatan dan larangan yang keras yang menunjukkan bahwa isbal termasuk dosa besar? Nah, perhatikan Mbak sini, Masya Allah. Kita balik ke tema tadi. Orang banyak mengatakan nggak apa-apa isbal, yang penting nggak sombong. Kasusnya kenapa? Karena Nabi mengatakan man jarra thawbahu khuyala, barang siapa yang menjulurkannya dalam kondisi sombong, pakaian di bawah mata kaki, maka Allah nggak bakal lihat dia, kan gitu teksnya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kata mereka, kita bisa memahami dengan cara terbalik. Kalau tak sombong berarti tidak ada masalah. Kalau sombong betul baru kena ancaman itu. Tapi itu pemahaman yang salah. Kenapa? Perhatikan Pak di sini. Antum cek hadis yang setelahnya. Apa kata Nabi? Ma asfala minal ka'bain, apa yang ada di bawah mata kaki berupa pakaian letaknya di mana? Neraka. Nabi nggak sebutkan sombong atau tak sombong. Yang penting di bawah mata kaki letaknya di mana? Neraka. Taib. Kalau plus sombong, udahlah kena neraka, tambah Allah nggak mau lihat. Itu maksud hadisnya. Jadi ancaman isbal lain, ancaman isbal plus sombong juga lain. Ancaman isbal tak sombong letaknya di mana? Neraka. Ancaman isbal plus sombong letaknya di mana? Neraka plus Allah enggak lihat. Itu makanya jangan sampai kita ini apa? Musbil. Apalagi ada hadis disebutkan salah satu. Ini hadis nih Pak. Nabi enggak sebutkan sombong tak sombong. Salah satu, ada 3 golongan. La yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Allah enggak akan ajak dia itu bicara pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah enggak mau mensucikan dia. Wala yanzuru ilaihim, dan Allah enggak melihat dia. Walahum adzabun alim, dan dia memiliki azab yang pedih. Syuf, berapa ancamannya? Pertama, Allah enggak mau ngajak dia bicara. Kedua, Allah enggak mau lihat dia. Ketiga, Allah enggak sucikan dia. Keempat, mendapatkan azab yang apa? Pedih. Berapa? 4. Pertama yang disebutkan al-musbil, orang yang
Isbal. Orang yang apa? Isbal. Kena ancamannya, kena ancamannya. Nabi nggak sebutkan sombong ataupun tidak sombong. Yang penting al-musbil. Musbil dia di bawah mata kaki kah dia pakainya, kena ancaman itu. Yang kedua, manan. Nah, ini salah lagi. Manan di situ apa? Adu domba, coret lagi. Yang betul nama adu domba itu. Manan itu orang yang ngasih tapi suka ngungkit. Jasa ana itu besar loh, ini itu loh, ini itu loh. Jasa disebut sama dia, itu ngungkit. Ana udah sedekah ini, masa antum enggak berbuat sebaik sama ana? Itu ngungkit. Yang terakhir, wal munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Dia itu melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Oh ini masya Allah bagus, gini. Wallahi bagus, padahal nggak bagus. Nah, itu apa? Orang yang Allah ancam. Nah jadi masya Allah tabarakar rahman, yang perlu kita ketahui bahwasanya kita ini dilarang untuk isbal. Ya kalau ana pribadi, udahlah secara duniawi lebih bagus nggak isbal. Apalagi zaman kita sekarang nggak isbal itu jadi fashion udah tambah nyaman. Zaman dulu kalau kita ini angkat setengah betis asli dibilang kebanjiran. Zaman dulu banjir di Prabu. Kayaknya enggak, Jakarta aja yang banjir ya. Itu omongan-omongan udah ada dari dulu. Tapi sekarang ini enggak fashion. Jenggot aja udah fashion sekarang. Banyak orang-orang awam pun sampai jual apa? Wak doyok itu. Mau wak doyok kah dia, mau apakah dia? Apa? Kan banyak itu yang jual itu kan. Udah fashion nih sekarang. Ya udah panjangin aja sekalian. Tapi ingat, bukan kita menjalankan itu gara-gara fashion, tapi kita jalankan gara-gara sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Cuman fitnahan itu lebih ringan. Maksudnya tudingan-tudingan yang nggak benar, yang capek itu lebih ringan. Insya Allah lebih mudah kita itu menjalankan sunnah Nabi di zaman saat ini. Sebenarnya lebih gampang. Kalau zaman dulu asli cadar pun dibilang apa? Ninja. Woi banyak zaman dulu. Teroris lagi. Sekarang pemberantas teroris pun apa? Bercadar istrinya. Ustadz-ustadz kita bercadar, bahas tentang teroris, dosa-dosa khawarij dan sebagainya. Jadi udah lebih mudah. Sampai artis-artis pun banyak yang pakai apa? Cadar. Udah terbuka sekarang orang pikirannya. Kenapa? Karena memang Islam itu aslinya lebih masuk untuk urusan dunia, lebih menjaga dunia seseorang. Celana terjaga, pakaian terjaga, rasa malu terjaga dengan menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Syekh Muhammad Shalal Munajjid mengatakan dari isbal aja kita bisa ambil hukum syariat itu pasti sesuai dengan masalah duniawi seorang. Ketika Allah larang isbal itu ada hikmah duniawinya. Ketika Allah larang orang itu berbuat riba pasti ada masalah apa? Duniawi. Sampai ada orang sakit terus. Nih ikhwan nih. Kok bisa sakit terus? Cek aja dari mana hartanya. Rupanya riba. Dan ini terjadi. Rupanya apa? Riba, sering masuk rumah sakit, keluar masuk lagi, nanti anaknya masuk lagi, keluar masuk lagi. 1.000 orang donasi, 1 orang 100 juta, tetap penyakit gara-gara riba. Allah lebih gampang lagi dengan apa? Buat dia sakit, jauh lebih banyak bantuan itu. Bantuan ini terkumpul 1M. Dengan gampangnya gara-gara riba Allah buat penyakit itu bisa habis 2M. Itu bisa. Makanya percuma mau kita bantu berkali-kali pun donasi kita buka untuk orang sakit, tapi riba bukan itu solusinya. Suruh dia keluar dari apa? Riba. Selesai urusan nanti. Tapi kalau masih riba dan sebagainya, bantuan orang pun gak bakal bisa. Karena kita udah lawan siapa? Allah. Kita yang lawan Allah. Gak bakal bisa, Pak. Pemasukan banyak, tapi pengeluarannya Allah bisa tarik jauh lebih banyak. Makanya solusinya jangan main-main sama riba. Nah Allah larang riba itu ada hikmah besar. Apa hikmahnya? Biar kita itu terjaga urusan duniawi kita, harta kita terjaga. Lihatlah kondisi orang-orang gak pernah main riba, gak pernah terikat dengan muamalah riba, lebih nyaman hidup dia, pikiran dia lebih nyaman. Coba orang, Pak, sedikit aja pinjaman online, pinjol 1 juta, gantung diri. Cuman hutang berapa?
Sejuta sampai akhirnya gantung diri, stres bawaannya, hartanya hilang. Terjadi. Antum tahu? Ada istilah, ini ada dapat meme aja, meme itu. Kan rentenir banyak naik Revo nih kan? Apa meme-nya? Di saat aku parkirkan Revoku, disitulah nasabahku ketar-ketir. Maksudnya apa? Mereka tuh paham, rentenir tuh paham. Orang main riba pasti pusing balanya. Pasti apa? Pusing, tengoklah. Nah kita ini masa masih mau main coba-coba? Isbal juga sama. Udah ancamannya besar. Masa kita masih mau main-main? Apa susahnya potong, selesai. Dulu ada kami di santri di pondok, ada yang isbal musbil. Dipanggil sama ustadznya, sini celananya. Digunting Pak sama ustadznya setengah betis. Digunting sama ustadznya, sap, diukur sama ustadznya setengah betis digunting. Tak, jahit sendiri. Jadi ustadznya gunting, habis itu apa? Jahitlah sendiri. Dia suruh bawa jahit. Yang penting tugas anak dakwah udah selesai, suruh gunting. Kamu isbal, dosa-dosa saya. Sini pakainya digunting sama ustadz. Bawalah ke tukang jahit, rapikan sendiri. Ada juga dulu Masya Allah, ada yang bawa HP, melanggar. Sini, dibotain Pak, cuman sap. Berangkat sana ke depan, botakkan semua ya. Kalau nggak botak, awas. Tutupin pakai peci, botaklah. Biar kamu tahu bahwasanya peraturan itu berat. Jadi kadang-kadang digitukan baru paham gitu tuh. Aslinya kalau dengan ancaman aja harusnya kita udah masuk nalar kita. Jangan diperbuat, apalagi yang ngancam itu bukan manusia biasa, tapi Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi didukung sama larangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita masuk tanya jawab, ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika wanita yang memakai kaos kaki tetapi tidak sampai 1 hasta gimana? Kalau orang seandainya dia itu udah pakai kaos kaki, maka cukup dia itu 1 jengkal itu insya Allah cukup. Kenapa? Karena sudah tertutup dengan kaos kaki. Cuman biasanya kaos kaki itu tidak menutup sempurna. Kenapa nggak nutup sempurna? Karena masih bentuk kan? Iya. Tetap anak udah pakai kaos kaki ini. Kaos kaki anak tinggi kata dia. Tetap nggak boleh diangkat. Kenapa? Karena kaos kaki itu cuma nutup warna kulit saja. Bentuknya bentuk nggak dia? Bentuk. Dia cuma menjaga saja. Makanya tetap nggak boleh diangkat. Lupa beda loh. Antum lebih tertarik sama wanita betis gede, besar, apalagi besar nian, atau betis yang ramping? Pasti antum tahu lah. Cantik ini caknya. Kayaknya kan gitu. Padahal apa? Tonggos. Mungkin bisa jadi. Cuman dari pakaian berfitnah. Masya Allah. Antum nggak nengok wajahnya, nggak nengok mulutnya, nggak nengok giginya, belum nazar. Tapi kayak cantik Ustaz. Kenapa? Ramping betisnya. Cuman dari betis terfitnah. Karena bentuk. Jadi kaos kaki itu bukan berarti kalau udah pakai kaos kaki boleh ngangkat, enggak, karena dia itu bentuk, tapi lebih menjaga. Jadi kalau orang udah cukup sejengkal dipanjangkan dia, segini jubahnya, pakai kaos kaki itu insya Allah cukup. Paling kalau nampak sedikit insya Allah nggak terlalu besar fitnahnya. Itu perlu kita ketahui. Dan juga usahakan pakai kaos kaki itu jangan warna sesuai warna kulit. Warna hitam aja buat. Orang banyak kaos kaki warna-warna coklat-coklat keputihan. Dikira orang kakinya itu. Padahal kaos kaki. Fitnah juga, hitam aja sekalian. Udah orang nggak bakal nengok. Lewat insyaallah apa? Aman. Allah alam bisawab. Ustaz, apakah benar Nabi pernah berkata seandainya ada seorang Nabi selaku nasihat ialah Umar? Apakah benar Ustaz? Naam sahih. Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Seandainya ada Nabi selaku, maka niscaya yang jadi Nabi siapa? Umar. Kenapa? Karena Umar ini mengumpulkan banyak keutamaan di dalam diri Umar. Syaja'ahnya, keberanian dia, keputusan dia itu tajam. Sampai Umar ini sering mendapatkan isyarat dari Allah, firasat. Sering sekali wahyu ini bertepatan dengan pendapatnya siapa? Umar. Sampai khomernya ya iya, hijab iya. Ayat hijab turun. Awalnya gara-gara permintaan siapa? Umar.
haramnya khamr gara-gara permintaan siapa? Umar. Jadi banyak ayat turun sesuai dengan pendapatnya Umar. Dan Allah kasih ilhamkan ke sana. Makanya apa kata Nabi? Lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau memang ada nabi selaku, maka saya jadi nabi siapa? Umar. Karena pertama syajaahnya, keputusan itu tajam. Tajam Umar bin Khattab. Umar walaupun Umar pemimpin, tetap memanggil Ibnu Abbas yang masih anak kecil ikut musyawarah perkara besar sekali di zaman Umar. Orang-orang masyayikh Badar, tokoh-tokoh Badar, sepuh-sepuh Badar nggak setuju. Kenapa Ibnu Abbas masuk? Tapi tajam Umar bin Khattab. Kenapa? Ibnu Abbas bukan sembarang anak kecil. Ketika ditanya, betul ternyata Ibnu Abbas lebih paham tentang tafsir inna anzal idza jaa nasrullahi wal fath. Sampai yang terakhir yang faham maknanya itu siapa? Ibnu Abbas. Terjadi. Jadi tajam Pak pikirannya Umar. Oke, itu yang perlu kita ketahui. Naam, sahih. Apalagi dengan banyak manakibnya Umar. Dan orang lebih takut sama Umar dibandingkan sama yang lain. Nabi pun takut sama Umar. Nabi SAW ada sebuah marak macam kuah kayak gitu. Jadi pernah kejadian air atau kuahnya lupa. Aisyah sama Nabi SAW itu saling siram-siraman. Diambil air disiram ke wajah Nabi. Nanti Nabi SAW balas lagi ke siapa wajahnya? Aisyah. Sambil main-main, ya macam kayak ya romantis saja. Falamma marra Umar, ketika Umar lewat itu ketahuan saking besarnya apa Umar bin Al-Khattab. Ya tahulah. Ketika Umar lewat langsung ditutup itu wadah airnya, disembunyikan. Kenapa? Min haibati Umar. Karena wibawa siapa? Umar. Makanya emang tepat kalau jadi nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata Rasul walakin Rasulullah wa khataman nabiin kata Allah. Tapi Rasul penutup para nabi. Anak kecil aja main musik. Lewat Abu Bakar main aja dia. Tetap main. Lewat Utsman, apalagi Utsman, main aja dia terus. Pas lewat siapa? Umar. Yang gendang itu Pak, apa yang duf antum tahu duf? Yang nggak ada kelincingnya, dimainkan. Langsung anak kecil ini jadikan tempat duduk. Mikir Umar ngomong, apa itu? Tempat duduk ya Umar. Tempat apa? Padahal main musik sebelumnya. Pas Abu Bakar lewat biasa aja dia. Utsman lewat biasa aja. Pas Umar barulah ketar-ketir. Langsung didudukin sama dia, ini tempat duduk kata dia. Hada maq'adi, ini tempat duduk saya. Saking takutnya orang lain sama siapa? Umar. Jangankan orang, setan pun takut sama siapa? Umar. Lau kana Umaru lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar kata Nabi. Kalau Umar lewat sebuah jalan, pasti syaitan akan cari jalan yang lain selain jalannya siapa? Umar. Takut Pak orang sama Umar itu. Naam, itu yang perlu kita ketahui. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi betul hadisnya, naam sahih hadisnya. Fadhal yang lain. Baik, kalau ada yang nanya, loh kenapa enggak Abu Bakar yang jadi nabi? Kan Abu Bakar lebih utama dibandingkan siapa? Umar. Jawabannya betul. Abu Bakar lebih afdal dibandingkan Umar kalau jadi sahabat. Faham? Tapi kalau letaknya jadi nabi lebih afdal siapa? Umar. Makanya wajar Umar dikatakan seperti itu. Nah, wallah alam bisawab. Fadhal. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di tempat kampung anak, jadi ada anggapan bahwasanya kalau nggak pakai sarung, artinya pakai sarung yang baik, kita tidak berhak untuk menjadi imam masjid. Bahkan lebih daripada itu, kalau nggak pakai sarung dan nggak pakai baju koko, tidak berhak untuk menjadi imam. Bagaimana pandangan kita terhadap? Nanti ada pandangan sebagian masyarakat bahwasanya kalau nggak pakai sarung nggak berhak jadi imam, apalagi nggak pakai sarung plus nggak pakai apa? Koko, nggak pernah jadi imam. Taib. Pertama yang kita perlu tahu, imam itu patokan orang jadi imam bukan pakai sarung atau tak pakai sarung.
Tapi apa kata Nabi kita SAW? Ya ummukum aqra'ukum Qur'ana. Yang jadi imam untuk kalian yang paling bagus bacaan apa? Qur'annya. Makanya kita harus sadar diri. Itu patokan pertamanya. Kalau fa'in kanu fil Qur'ani sawa, kalau seandainya mereka sama dalam pembacaan Al-Qur'annya sama-sama bagus, fa'a'lamuhum bisunnah, yang paling ngerti tentang hadis. Ternyata sama juga, sama-sama banyak hafalan hadisnya, sama-sama banyak ilmu hadisnya. Tapi fa'in kanu fi sunnati sawa, kalau sama-sama dalam sunnah itu sama, maka patokan ketiganya apa? Fa'aqdamuhum hijrah. Yang pertama kali hijrah. Gampangnya siapa luar ngaji nih? Ustadz ini atau ustadz ini nih? Ustadz ini ngaji itu kapan? Ustadz ini ngaji itu kapan? Ah, itu jadi imam. Ah, itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kondisinya patokan imam itu nggak dilihat dari pakaian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang betul kita jadi imam tuh jangan asal-asalan. Walaupun memang patokan jadi imam itu adalah bagusnya bacaan Quran kita, tapi harus jaga adab. Kenapa? Karena banyak orang imam pakai kaos, pakai hem, dibuka hemnya, pakai topi dibalikkan, sap, kayak jumpa sama preman aja, direkam pula. Wallah wakil terjadi. Itu merusak. Kenapa? Karena seharusnya imam itu diperhatikan bukan cuma sebenarnya aspek bacaan Qur'annya saja, bukan. Antum ngerti imam? Apa arti imam? Pemimpin. Pemimpin dalam semua aspek. Akhlaknya gimana? Makanya sampai orang itu, para ulama banyak mengatakan, boleh nggak kita ini ditanyakan, boleh nggak kita itu sholat di belakang orang yang syurbud dukhan, apa, orang yang ngisap rokok, boleh nggak? Patokannya kan bagusnya baca Quran. Kiai dia nih, kiai banyak hafal Qurannya, tapi apa? Udut, apa? Yang udut apa? Ngerokok, kenceng pula, sebungkus kurang. Ana pernah, ya Allah, ana di satu tempat, ana lihat, masya Allah. Ini lagi Ramadan. Kalau Ramadan itu biasanya ada tadarusan, tahu? Di masjid buat lingkaran, masing-masing ada Quran. Antum tahu di tengahnya apa? Asbak rokok, nyimak. Ayolah, itu terjadi tuh, Pak. Gimana hukum sholat di belakang? Sah. Tapi kalau ana gak bakal, kalau ada imam yang lain, ana cari imam yang lain yang bagus bacaan Qurannya. Kenapa? Karena imam itu dilihat dari semua akhlaknya. Aspek yang bagaimana dan sebagainya. Makanya di sini perhatikan, yang inti pertamanya itu memang apa? Harus kita bagus baca Qurannya. Kemudian penampilannya, dia bisa jaga penampilan. Ana aja kalau orang nggak bisa jaga penampilan, dia isbal, nggak mau ana sholat di belakang dia. Ya untuk apa? Sampai Nabi mengatakan, la yaqbalullahu sholata musbili izar. Allah nggak bakal menerima sholat orang yang musbil pakaiannya. Orang pakaian musbil, atau jadi imam atau makmumnya, cari yang lain lah. Cari yang lain, itu lebih aman. Nah, di situ perlu kita perhatikan. Jadi memang patokannya itu adalah bacaan Quran. Tapi kalau seandainya dia udah bagus, pakai celana, bagus-bagusnya pakai celana. Apalagi celana-celana sirwal yang salafi itu, nah. Yang sirwal gede itu, Pak. Tuh, yang kantong di samping kanan kiri, yang kalau antum kenal sunnah pertama kali pakai celana itu, yang di atasnya ada apa? Tali terikat itu kan udah besar kali celana ya, Pak. Enggak, insya Allah enggak bentuk lah kan kayak gitu. Pakai juga gamis, masih harus dia itu pakai baju koko dan sarung, ini salah. Dia udah pakai baju muslim zaman kita, pakai gamis plus pakai celana sirwal, gede pula. Gara-gara itu tertolak, makanya dia salah. Kenapa? Karena memang jangankan dari orang-orang Nahdiyin, orang-orang Salafi kerasnya anti sama celana. Salafi keras itu di sekitaran kita tuh ada, Pak. Yang kapan antum masuk di sana, itu semua pakai sarung. Sampai mereka dulu tahun-tahun awal 2000-an itu sampai mereka mentahdir keras orang pakai celana.
Lalu disampaikan fatwa Syekh bin Bas, ana sampaikan, sampai ada ustaz ana, antum ngapain pakai celana? Bantolun kata dia. Haram kata ustaz dia. Ini lulusan keras-keras itu. Bantolun haram ya akhi kata dia. Habis itu pas ana ngomong gitu, ana ambil fatwa Syekh bin Bas. Ana buka fatwa Syekh bin Bas, apa kata Syekh bin Bas? Bantolun halal. Celana bantolun apa hukumnya? Halal. Karena kenapa? Karena kata mereka bantolun, celana bantolun itu tasyabuh dengan orang-orang apa? Kafir. Jadi pak mereka tuh main bola pakai sarung. Main bola tuh pakai sarung. Naam sahih. Pakai sarung. Kalau antum berangkat ke sana, kalau antum pernah lo ya, main bola pakai sarung mereka. Kenapa? Mereka keras sama orang-orang yang pakai apa? Celana. Ah itu salah fatwa itu. Enggak. Antum cari ulama mana yang ngomong? Karena bantolun ini nanti pakaian itu akan terus berkembang. Kalau antum mau cari pakaian kaos asalnya dari mana? Orang barat. Kemeja dari mana asalnya? Orang barat. Gamis yang mereka pakai itu dari mana? Dari orang-orang India. Tapi patokannya zaman sekarang itu pas nggak dengan adat kaum muslimin. Kalau kapan pas koko dari Cina pun kalau dipakai orang umat Islam zaman kita sekarang sah nggak untuk dipakai? Sah. Gamis juga sama sah. Jadi bukan harus pakai ini pakai itu. Yang penting sesuai dengan zaman pakaian zaman Islam zaman sekarang. Nah, wallah alam bisawab. Jadi pandangan anak kalau memang kita jadikan kriteria seperti itu rusak. Ujung-ujungnya yang jadi imam orang yang nggak bisa baca Quran tapi yang selalu jaga penampilan. Apa ujung-ujungnya? Habislah. Baca Quran kemana-mana. Ini Jawa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Antum cek dari awal a ba ja ha alif ba jim ha kha, antum nggak bakal jumpa huruf nga. Nga itu nggak bakal jumpa. Itu tuh bukan lahan khafi, bukan kesalahan ringan, tapi apa? Lahnun jali. Kesalahan apa? Fatal. Harusnya nggak boleh jadi imam. Cuman gara-gara ya dialah yang jadi jaga penampilan. Nah itu masalah kasusnya. Jadi solusinya gimana? Carilah orang pertama kali adalah orang yang hafal Quran, bagus baca Qurannya. Terus kalau bisa setelah itu disampaikan kalau jadi imam pakailah pakaian yang bagus. Jangan pakai kaos saja, nggak pakai peci lagi. Nggak pakai peci pun ngaruh loh pandangan orang ke kita. Itu ngaruh dan sebagainya. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kalau pandangan untuk orang-orang nggak pakai celana kayak mana, nggak pakai sarung dan sebagainya, itu pandangan yang salah. Nah, wallahu alam. Fadlan silakan. Baik. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya Anda mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.